Jemaat Tuhan sekalian, Salam. Bapak Mama seharusnya ada gambar yang ditampilkan, tapi kendala satu dan lain hal. Saya hanya mengajak Bapak Mama untuk tampilkan di bayangan Bapak Mama. Bapak Mama pernah lihat tayangan di media sosial atau di TV, bagaimana anak-anak sekolah pergi ke sekolah mereka menyeberang sungai, ya? Pernah lihat itu ya? Lalu kemudian Bapak Mama juga tampilkan dalam bayangan gambar bagaimana anak-anak sekolah pergi ke satu sekolah elit dan mereka diantar dengan mobil-mobil mewah orang tua mereka. Gambar yang ketiga, Bapak Mama juga pernah mengingat bagaimana seorang tukang becak mendayung becaknya dan mengantar anak perempuannya pergi wisuda karena dia menjadi lulusan terbaik. Lalu gambar yang keempat di bayangan Bapak Mama, seorang anak pengusaha besar di wisuda di luar negeri. Oke. Gambar-gambar itu kita simpan Bapak Mama, nanti sebentar kita tampil kembali di benak kita. Bapak Mama, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, apakah kita sepakat kalau saya katakan bahwa pendidikan adalah harta? Apakah saya dan Bapak Mama kita bersepakat bahwa pendidikan itu harta terbaik yang dapat diberikan oleh orang tua kepada anak-anaknya? Di antara jejeran harta yang dipersiapkan sebagai warisan orang tua kepada anak-anak, pendidikan harusnya menjadi salah satu dari jejeran harta yang dipersiapkan sebagai warisan. Oke, dua gambar tadi. Yang pertama, bagaimana anak sekolah menyeberang sungai untuk pergi ke sekolah, dan juga anak-anak yang pergi ke sekolah diantar dengan mobil-mobil mewah. Terlepas dari bagaimana cara untuk bisa sampai ke sekolah, Bapak Mama, entahkah dia menyeberang sungai atau dengan kemudahan akses untuk sampai ke sekolah, ya, anak-anak itu mereka sebenarnya mengejar satu hal yang sama. Yang menyeberang sungai, yang pergi dengan mobil mewah orang tua mereka, mereka mengejar satu hal yang sama. Mereka sama-sama kejar pendidikan. Naik mobil atau berjalan kaki, menyeberang sungai untuk sampai ke sekolah, atau cukup berjalan kaki di aspal. Jarak ke sekolah singkat ataupun jarak ke sekolah itu ditempuh dengan cukup jauh. Anak-anak kita yang di kota maupun di desa, yang miskin ataupun yang kaya, mereka mengejar satu hal yang sama, yaitu pendidikan. Bapak Mama, pencuri masuk dan ambil berbagai perhiasan emasmu. Pencuri mengambil tanah warisanmu. Dia membawa kabur motormu atau mobilmu. Tapi pencuri tidak bisa mencuri ilmu atau pendidikan yang tertanam dalam benak dan salabani. Gambar yang ketiga dan keempat Bapak Mama tampilkan lagi di benakmu, ya Bapak Mama sekalian, bagaimana si tukang beca mengantar anak perempuannya pergi wisuda, dia berlulusan terbaik, dan bagaimana seorang wisuda di luar negeri dengan latar belakang keluarga yang sangat mampu. Pendidikan itu sesungguhnya tidak memandang status sosial. Benar bahwa ada sekolah-sekolah yang hanya bisa dimasuki oleh orang-orang berduit karena mahal sekolah itu. Itu kenyataan, Bapak Mama. Tapi sebenarnya pendidikan itu milik semua orang. Semua orang. Siapapun dia berhak untuk belajar dan menjadi terdidik karena pendidikan. Berhak dia. Gengsi dan gelar itu urusan lain. Karena pada akhirnya mereka yang berhasil menyelesaikan pendidikan, dia akan pakai jubah yang sama dan dia akan dapat gelar yang sama. Kalaupun itu satu sekolah elit yang hanya bisa dimasuki oleh orang-orang berduit, lalu kemudian ada kesempatan dari orang-orang tak berduit karena dia beasiswa. Pada akhirnya, ya, yang berhasil menyelesaikan pendidikan itu
Mereka akan pakai jubah yang sama dan juga dapat gelar yang sama. Di sekolah yang berbeda, di negeri yang berbeda, di negara yang berbeda, toh pada akhirnya akan pakai jubah yang sama untuk menandai kelulusan. Saudara-saudari sekalian. Tapi ada satu hal yang tidak boleh dilupakan. Dan satu hal ini tidak kalah penting. Di antara sejumlah ilmu yang dikejar, di antara deretan ilmu yang didapat di bangku pendidikan, saudara-saudari sekalian, pendidikan karakter dan pendidikan iman itu akan jadi bingkai yang sangat kuat untuk membingkai semua ilmu yang sudah didapat. Pendidikan karakter dan pendidikan iman. Ini kebenarannya, Bapak Mama, saudara-saudari sekalian. Karena itu tinggi ilmu tapi rendah akhlak. Kaya ilmu tapi miskin kasih. Nama besar tapi imannya kerdil. Itu dapat menunjukkan betapa rendahnya pendidikan karakter dan juga iman. Saudara, ayat 9 bacaan kita menulis begini. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ, dia tidak memiliki Allah. Saya ulangi. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tapi dia melangkah keluar dari situ, dia tidak memiliki Allah. Betapa kuat pengaruh ajaran pendidikan karakter dan pendidikan iman, teman-teman. Tinggi ilmu iya, tapi tinggi hati jangan. Jangan. Karena pencipta dan perancang hidup setiap orang itu bukan kita. Ada pencipta kita. Pendidikan karakter dan pendidikan iman itu, dia bingkai yang membingkai semua ilmu yang kita dapat. Selangkah saja keluar dari bingkai itu, tinggi ilmu dan nama besar menjadi tidak berarti. Bahkan firman Tuhan menegaskan dia tidak memiliki Allah. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, pendidikan adalah harta. Tapi dalam harta itu mesti ada juga pendidikan karakter dan pendidikan iman supaya harta itu jadi lengkap. Suatu waktu saya datang ke sini, anak-anak berkumpul, mereka sebagian asik bermain handphone. Saya menyapa mereka, yang lain sedang kasih naik kaki di atas kursi sambil asik bermain handphone mereka. Dan saya sedang berinteraksi dengan mereka. Kita sementara kehilangan itu, Bapak Mama. Bagaimana menaruh hormat? Karakter itu penting, Bapak Mama. Di kehidupan nyata di dunia ini, ujian di sekolah, di bangku pendidikan, kita sudah tahu, itu dihadapi setelah kita belajar. Tapi di sekolah kehidupan, Anda tidak belajar baru ujian. Anda diuji dulu. Baru setelah itu Anda belajar. Kalau tidak kuat iman, tidak kuat karakter Kristiani, maka bagaimana menghadapi ujian demi ujian hidup di sekolah kehidupan? Saudara-saudari yang terkasih, ada satu tradisi di Manggarai. Ada di sini orang Manggarai. Itu tradisi namanya tradisi kumpul kope. Orang Manggarai ada? Anu, Nana? Orang Manggarai punya tradisi kumpul kope. Kope itu sendiri secara harfiah itu artinya perang. Kumpul kope itu kemudian diterjemahkan dalam tradisi turun-temurun. Dia menjadi kumpul keluarga yang secara khusus mendukung anak-anak pergi sekolah. Satu keluarga anak siap untuk pergi kuliah. Keluarga itu menyiapkan makanan.
Kemudian dia undang semua dalam kampung, anggota-anggota keluarga, untuk datang di kumpul kopi. Makanan itu, kalau kita pergi ke warung, 5 tusuk sate mungkin itu 25.000 kan, 30.000. Tapi di kumpul kopi, saat kita pergi ambil makan, ada daging di situ. Itu punya harga. Saya taruh 100.000 di situ. Saya ambil mungkin cuma 2 tusuk sate. Saya taruh 100.000 di situ. Itu cara saya mendukung keluarga itu untuk pergi dia sekolahkan anaknya. Jadi bukan hanya sekedar saya datang terus tulis buku. Saya dapat itu makanan juga. Saya ambil, itu daging itu bernilai. Saya taruh di situ 100, 200, 500, bisa juta. Sebagai bentuk dukungan, saya dukung keluarga ini kasih sekolah anak. Karena pendidikan itu harga. Dia tidak mampu. Kita kumpul rame-rame, kita dukung ini keluarga bu anak pergi sekolah. Itu kumpul kopi. Tapi kalau Pi cuma ambil nasi saja bak mama dan sayur, tidak. Daging-daging itu berharga. Itu tradisi turun-temurun. Dia menjadi nilai yang kuat yang ditanamkan sejak kecil. Dan seperti bacaan kita, tidak akan disesatkan oleh para penyesat. Seperti firman Tuhan katakan, hiduplah dalam kasih. Itu perintah yang sudah kau dengar sejak mulanya. Tapi sekarang datang para penyesat, hendak menyesatkan engkau bahwa Kristus tidak jadi manusia. Tapi saya ingatkan kamu, hiduplah dengan saling mengasihi. Itu ajaran kamu. Seperti tradisi turun-temurun di Manggarai. Kamu tidak hidup sendiri. Kamu hidup bersama orang lain. Dalam kebersamaan itu kamu saling membantu. Kamu dibantu dan kamu membantu. Siapapun dia Bapak Mama, orang dalam kampung, satu waktu nanti dia akan undang untuk datang kumpul kopi. Cara hidup orang bersaudara, saling mengasihi. Karena mereka tahu betapa penting pendidikan. Tidak boleh putus, tidak boleh. Ada nilai kasih yang kuat seperti yang kita baca dalam firman Tuhan pagi ini. Saling membantu itu bukan karena terbebani, tapi karena saya mengasihi dia. Tertanamlah pendidikan karakter dan pendidikan iman yang kuat sedari kecil. Dan itu menjadi salah satu didikan yang berlangsung turun-temurun. Bapak Mama, itu dimulai dari rumah. Dimulai dari rumah. Dan yang terakhir, jangan sekali-kali mengeluh biaya sekolah anak mahal. Jangan sekali-kali mengeluh lalu kemudian bilang kau berhenti sekolah. Sedangkan dengan jelas-jelas bapak atau mama sedang aktif dalam judi dan miras. Jadi kalau pergi judi dan miras itu ada uang. Kasih sekolah ini anak. Sudah terbukti tidak ada nilai positif dari judi dan miras. Sampai pada buruknya itu perceraian dalam rumah tangga. Karena miras itu. Karena judi. Lalu kemudian duduk kumpul dan mengeluh. Ini pemerintah setiap waktu kasih naik biaya pendidikan. Sekali waktu selain kita omong begitu, kita juga lihat kita punya kontribusi. Bapak, jangan kita jago judi dan miras, tapi anak kita suruh berhenti sekolah karena tidak ada uang. Kita merenungkan firman Tuhan dalam tema mendidik dalam kebenaran. Itu kebenaran. Saling membantu, saling mengasihi.
pendidikan karakter dan pendidikan iman, pengenalan tentang Kristus. Jadi bingkai yang kuat, tinggi ilmu, harus juga tinggi akhlak. Tetap rendah hati, saling membantu, bukan karena terbebani, tapi karena demikian yang kita dapat dari mulanya, supaya orang bersaudara hidup saling mengasihi. Tuhan berkati kita dengan firman-Nya. Amin. Persembahan